Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'. Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali dengan Ustadz, ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini Ustadz akan sampaikan pelajaran yang bertema tentang hak muslim atas muslim lainnya. Kita sebagai seorang muslim mempunyai hak atas muslim lainnya. Ya. Mari kita simak hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6, ya. Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia dan didoakan. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Coba kita perhatikan di sini, ya. Ada 6 poin hak muslim atas muslim lainnya. Sekarang akan Ustadz bahas lebih detail. Lihat yang sebelah kanan, ya, hak muslim atas muslim. Yang pertama adalah mengucapkan salam dan menjabat tangannya. Nah, ketika ada teman, saudara, keluarga yang mengucapkan salam kepada kita, hendaklah kita membalasnya, ya. Kita membalas salamnya. Atau sebaliknya, ketika kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan orang tua kita, teman kita, sahabat kita, maka kita harus mengucapkan salam kepada mereka, ya. Ucapkan dengan salam yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu baru nanti sekaligus menjabat tangannya, ya. Ketika mengucapkan salam, kita sekaligus menjabat tangan saudara kita, ya, yang ada di depan kita. Selanjutnya yang kedua, jika diundang, maka penuhilah undangannya. Ya, jika kita diundang, maka penuhilah undangannya. Contohnya seperti undangan walimah atau pernikahan, ya, atau pernikahan. Ketika kita diundang, maka kita wajib memenuhi undangannya, kecuali memang kita tidak bisa menghadirinya, ya. Ketika kita tidak bisa menghadirinya, maka kita sampaikanlah kepada seseorang yang telah mengundang kita, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah berilah nasihat kepadanya dengan tutur kata yang baik. Nah, ketika di manapun atau teman kita, saudara kita, keluarga kita meminta nasihat kepada kita, ya, maka hendaklah kita memberikan nasihat itu. Kita memberikan nasihat, ya, dengan tutur kata yang baik. Kan banyak ketika orang dinasihatin, orang itu tidak menerima dengan apa yang kita nasihatkan, gitu. Nah, faktornya apa? Pertama, biasanya itu dikarenakan tutur kata kita yang kurang baik. Maka di sini Ustadz tegaskan, ketika kita menasihati seseorang atau ketika ada seseorang yang minta nasihat kepada kita, maka hendaknya kita menasihati dengan tutur kata yang baik.
Selanjutnya yang keempat adalah apabila ia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah. Ya, apabila saudara kita bersin dan memuji Allah, ya, mengucapkan alhamdulillah, kita harus menjawabnya ya dengan ucapan yarhamukallah. Ya, itu adalah hak saudara kita yang sama muslim ketika bersin. Selanjutnya yang kelima, jenguklah ia apabila sakit dan doakanlah. Ketika saudara kita, teman kita sedang sakit, maka seharusnya kita menjenguk ya. Harus kita jenguk mereka. Harus kita doakan mereka. Doakan untuk kesabaran dan kesembuhan ya. Jadi ketika ada saudara sakit, jangan didiemin, tetapi hendaknya kita menjenguknya ya, menjenguknya karena ini adalah hak muslim ya. Hak muslim atas muslim. Yang keenam ya, apabila meninggal, nah apabila meninggal saudara, teman atau siapapun meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ya, iringilah jenazahnya dan doakanlah. Ya, jangan lupa ketika ada seorang yang meninggal, seorang muslim yang meninggal, kita harus mengiringinya ya, mengiringi jenazahnya dan mendoakannya. Nah, itu dia ya. Hak muslim atas muslim ada 6. Selanjutnya, nah di antara watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Nabi selalu mendatangi kaum muslimin yang lemah. Ya, Nabi selalu mendatangi kaum muslimin yang lemah. Mengunjungi mereka, menjenguk orang yang sakit dan melayat orang yang meninggal. Ya. Tuh Nabi, yang pertama watak Rasulullah itu selalu mengunjungin muslim yang lemah ya. Muslim yang lemah, terus menjenguk orang yang sakit, terus melayat orang yang meninggal ya. Selanjutnya yang kedua, apabila ada yang datang ke beliau meminta sesuatu, maka Nabi pasti memberinya ya. Ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah pasti Nabi akan memberinya, atau diam saja. Nah, diam saja ini bentuk penolakan ya dari Rasulullah, namun secara halus ya. Kita ketika ada teman yang datang ke kita misalnya minjam pulpen waktu di kelas, terus minjam apalagi buku ya. Nah, ketika kita mampu memberinya, maka berilah. Tapi ketika tidak mampu, maka tolaklah dengan cara yang halus ya. Jangan cara yang kasar, tapi harus dengan cara yang halus. Ya. Yang ketiga adalah apabila mengucapkan selamat tinggal dengan seseorang, maka Nabi memegang tangannya. Ya, Nabi memegang tangannya sebelum berpisah dan tidak melepaskannya sampai orang tersebut melepaskannya. Tuh. Jadi ketika kita ingin berpisah dengan teman kita atau saudara kita, maka kita ucapkan salam dan jangan lupa menjabat tangannya. Ya, menjabat tangannya, jangan dilepas sampai orang tersebut melepaskannya. Karena apa? Insya Allah ketika kita bersalaman, dosa kita itu sedang digugurkan. Ya, makanya kenapa Nabi bersalaman dan tidak mau melepas salamannya kecuali orang tersebut melepaskannya. Nah, itu dia ya watak Rasulullah SAW. Nah, tadi kita sudah membahas hak muslim atas muslim lainnya. Ada 6 poin ya, jangan lupa. Ada 6 poin, mengucapkan salam, jika diundang memenuhinya, berilah nasihat, apabila ia bersin, maka doakanlah gitu. Dan jenguklah ia apabila sakit, serta apabila meninggal, maka iringilah jenazahnya. Nah, baik. Nah, sekarang ya, silakan anak-anak Ustadz dan Ummu hafalkan ya. Hafalkan hadisnya. Artinya aja. Hafalkan hadisnya ya. Yang hadis sebelah kiri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, itu dihafalkan sampai akhir. Setelah itu, setorkan kepada Ustadz dan Ummu. Ya, setorkan kepada Ustadz dan Ummu. Ya. Nah, baik, semoga materi hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa
Setiap ilmu yang sudah kita dapat, jangan lupa untuk diamalkan. Baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, itu harus kita amalkan. Karena ini adalah hak muslim atas muslim lainnya. Saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita mempunyai hak yang 6 ini, ya, mempunyai hak yang 6 ini. Jadi, hendaknya kita harus memberikan hak ini kepada saudara-saudara kita sama muslim. Baik, semoga bermanfaat ya apa yang Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dengan baik. Ustaz akhiri, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.